Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal kendaraan lama ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini entah mengapa channel YouTube selalu dapat rekomendasi video soal jangan miara lagi kendaraan ini, jangan miara lagi kendaraan ini. Gambarnya ada Fortuner, ada Innova lama, ada Avanza lama. Entah mengapa ya kok sampai ada topik-topik video seperti itu. Tapi ya zaman sekarang memang zamannya AI ya, dimana ya wong itu serba ngawur, nyari topik saya naik isinya berbohong. Karena kalau beneran ya, betulan ya, nggak ada alasan untuk tidak memelihara kendaraan lama. Apalagi karena kendaraan lama itu awet. Jadi kendaraan lama itu kan awet-awet ya. Di Indonesia itu memang orangnya ngeramut ya. Untuk kendaraan itu, kalau mobil terutama mulus terus ya nggak kayak editor ya, mobil kusut nggak tahu diumbah. Tapi kalau lihat di jalan-jalan itu namanya kendaraan, kalau sekarang musim hujan kebanyakan mulus ya, kebanyakan bersih dan utuh gitu loh. Nggak kayak misalnya di Arab ya, katanya banyak kendaraan sing yo kelasnya kalau di Indonesia kelas mewah, tapi wah wis kucel, kocone pecah di jarno, lampu pecah di jarno, terus apa mana bodi pesok di jarno. Kalau di Indonesia walau itu mobil murah, bodi itu mesti mulus. Ya ada sih pengecualian, tapi kebanyakan itu mulus. Bodi mulus, bumper ya mulus. Padahal bumper itu sering tabrak-tabrak, itu ya mulus. Ya memang ono sing diakali lah. Tapi kan tetap berusaha untuk kelihatan mulus. Di Indonesia itu juga ya mungkin satu-satunya ya, dimana orang itu suka pasang aksesori. Kalau di luar negeri kan kita lihat jarang lihat ada mobil tambahin ini, tambahin aneh-aneh sayap hiu kayak apa jenenge, intake palsu lah, kayak punuk turbo palsu. Pokoknya Indonesia ini seneng sing palsu-palsu. Apalagi kalau kendaraannya murah, tambah palsu-palsunya agak. Ya memang beda ya budayanya. Kalau di luar negeri senangnya yang asli-asli. Turbo ya turbo beneran. Malah orang luar mungkin lebih senang sleeper gitu aja. Kendaraan sing kayak gak banter tapi begitu digas langsung melayu hilang gitu ya. Di Indonesia juga ada beberapa yang gitu, tapi tetap misalnya knalpot kudu racing, suara kudu garang, ban kudu sip. Jarang-jarang yang betul bentuk di luar itu betul-betul standar, tapi performanya gila-gilaan. Jarang-jarang kayak gitu ya. Jadi biasanya orang les performanya oke, jobone wes oke. Atau sebaliknya, performanya belum oke tapi luarnya tampilannya sporty banget. Tapi balik lagi lah, intinya orang Indonesia itu sangat-sangat memperhatikan penampilan, terutama untuk mobil. Bahkan yang model pickup pun ya tetap dibuat sebagaimana ya wis pokoknya apa caranya cek sip tampilan. Bahannya ini velg pasti bukan velg standar, suara pasti bukan suara standar.
Nek kono duit ya mbuh ya apa carane, pokok ono cara murah digawe. Headre ganti pakai pipa itu ya, las-lasan ning ngas dhewe ta ya apa gitu. Jadi kendaraan-kendaraan di Indonesia itu walau itu tipe-tipe kelas murah sangat-sangat dihormati. Dan ya karena itu pula ya yang namanya spare part di Indonesia itu rame, banyak. Jadi yang namanya kendaraan walau umurnya 20 tahun, 30 tahun saya ono ae spare part. Gak ono sing orisinil, sing aftermarket ya ono saya. Mungkin juga ada yang yo spesialis ya, menciptakan sesuatu yang nggak ada. Jadi sing spare part gak ono bisa pesen ke sana. Ampas rem ono dewe, bahkan mungkin lampu ya kalau nggak salah. Kalau soal kaca jendela juga ada spesialis kalau nggak salah ya. Biasanya kan kalau dari pabrikan itu menyediakan spare part 10 tahun. Nah kalau di Indonesia bisa lebih ya. Banyak sekali kendaraan lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun masih ada di jalan dalam kondisi yang prima. Kalau di luar negeri itu levelnya kolektor ya, tapi kolektor biasanya mobil-mobil yang rodo tinggi ya levelnya ya. Jarang ada kayak di Indonesia mobil ekonomis yang ya dipertahankan sebagai kolektor item. Jadi kalau di luar negeri kolektor item itu kolektor item beneran. Kalau di Indonesia ya barang murah pun bisa jadi kolektor item. Dan biasanya bukan karena ingin mengkoleksi ya, bukan karena suka ya. Tapi karena ya tetap aja dipertahankan karena males beli kendaraan baru. Dan itu kebijakan ya sebuah keputusan yang sangat bijaksana ya. Mempertahankan kendaraan lama. Karena toh orang Indonesia ini aslinya gak neko-neko, gak butuh yang namanya canggih, terintegrasi. Nah, contohnya aja lah mobil Tesla gitu. Artis yang katanya beli mobil Tesla tapi kok Yondi jarang digawe akhirnya. Kalau mungkin sekarang ada BYD itu karena modelnya yang betul-betul cakep dia. Jadi orang suka karena ya orang Indonesia itu model salah satu pilihan utama. Mobil kalau tampilannya jelek jangan harap laku. Tapi kalau tampilannya oke, walau itu asli ini bukan mobil populer ya jadi populer juga tuh. Seperti yang terjadi pada Mitsubishi Expander. Sampai akhirnya Toyota pun niru-niru tampilan Expander. Sempat iterasi pertama gak mirip, tapi karena tetap kalah, iterasi kedua ya jadi mirip. Toh di Indonesia ini juga kalau soal entertainment ya, orang sudah kebiasaan bisa masang sendiri. Jadi kendaraan-kendaraan yang aslinya nggak ada pun bisa dilengkapi. Kalau kamera mundur, pasang sendiri. Jadi fitur-fitur yang adanya cuma di versi paling tinggi di kelas-kelas atas. Jadi kemudian diterapkan di yang harga rendah-rendah semua, yang kelas ekonomis semua. Karena ya entah mengapa ya untuk kamera mundur sendiri kadang di mobil yang harga 400 juta pun nggak ono. Harga 400 juta cuma dikasih sensor, kasih sensor mundur ya, bukan sensor, bukan kamera. Padahal ya orang masang kamera mundur sendiri bisa aja 3 juta selesai. Ya mungkin 5 juta lah ya pasti.
Roto aneh kalau mobil yang harganya 400 gitu ya, gak bisa masang kamera mundur. Soal kenyamanan orang sudah merasa cukup dengan ya ladder frame ya, nggak perlu yang model monocoque gitu. Yang ya ironinya itu adalah salah satu yang membuat mobil itu awet. Karena monocoque itu kan sing kena bebani, sing kena sentakan, sing kena bantingan macam-macam kan rangkane gitu ya. Sementara itu kalau monocoque, kalau rangkane karaten, wah yes, bisa merambat nadi-indi repot. Mobil bisa yo bodi ini sampai berubah macam-macam. Tapi ya itu juga termasuk salah satu bagusnya di Indonesia ya, karena yang namanya anti karat sekarang wis sangat-sangat ditingkatkan ya. Anti karatnya di Indonesia itu luar biasa hebatnya. Makanya kendaraan di Indonesia itu awet-awet. 40 tahun oke, tampilannya sip. Ya tetap aja pelihara lah daripada kalau dijual kan ya. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.